Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Reski Ramadhani dengan NIM 20456 EK 22841. Di sini saya akan mempresentasikan paper dari Ashraf Wajdi Dusuki dan Said Bouherwea dengan yang berjudul The Framework of Maqasid al-Sharia and its Implication for Islamic Finance. Introduction. Keuangan Islam muncul pertama kali pada tahun 1970-an. Sejak awal berdirinya, keuangan Islam ini telah membuat kemajuan yang fenomenal dan berkembang melampaui tradisi pasar global. Krisis keuangan global baru-baru ini telah membawa keuangan Islam menjadi pusat perhatian. Meskipun diduga berdampak minimal pada keuangan Islam, namun krisis ini menawarkan kesempatan untuk introspeksi dan dievaluasi sendiri. Oleh karena itu, lembaga keuangan Islam harus memastikan bahwa semua transaksi mereka sesuai dengan syariah. Tidak hanya dalam bentuk dan teknis hukumnya, tetapi lebih dari itu, dalam substansi ekonomi yang harus didasarkan pada tujuan yang digariskan oleh syariah, yang juga dikenal sebagai maqasid al-syariah. Perintah syariat ini menjalin transaksi keuangan Islam dengan kepedulian yang tulus untuk keadilan, kewajaran, dan masyarakat yang transparan, sekaligus melarang keterlibatan dalam kegiatan ilegal yang merugikan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Maqasid al-Syariah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Abu Hamid al-Ghazali mendefinisikan maqasid syariah yang tercermin dalam 5 hal pokok, yaitu menjaga keimanan, kehidupan, akal, dan keturunan, dan kekayaan. Sedangkan menurut Al-Shatib mendefinisikan maqasid syariah menekankan kepada epistemologi dimensi akidah. Selanjutnya, prinsip maslahah atau pertimbangan kepentingan umum. Maslahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah hukum Islam, karena asas yang terkandung di dalam maslahah adalah pemeliharaan objek hukum, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta atau kekayaan sebagai makna maslahah. Kategori maqasid al-syariah. Secara umum, para ulama membagi maqasid al-syariah menjadi 2 kategori, yakni maqasid ammah dan maqasid khasah. Maqasid ammah adalah tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, sedangkan maqasid khasah adalah tujuan syariat yang bersifat khusus, yang di dalamnya mengupas berbagai isu tentang hukum keluarga, penggunaan harta, dan sebagainya. Dalam usul al-fiqh, para ulama seperti Al-Shatibi membagi tujuan umum menjadi 3 subkategori, yakni daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Maslahah daruriyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Maslahah ajiyah. Maslahah ajiyah itu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan daruriyah sebelumnya.
yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, seperti diperbolehkan dalam jual beli saham. Dan yang terakhir yaitu maslahah tahsiniyah. Maslahah tahsiniyah ini adalah kemaslahatan yang sifatnya melengkapi berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan dari daruriyah dan hajiyah. Misalnya dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Nah, kategori kedua yaitu tujuan khusus, di mana bidang yang menjadi perhatiannya adalah disiplin seperti sebagai transaksi Islam atau hukum keluarga atau perilaku pribadi. Pelestarian kekayaan. Pelestarian kekayaan adalah salah satu prinsip dasar dan universal syariat yang termasuk dalam kategori daruriyah. Secara alami, syariat yang tujuannya untuk melestarikan dan mempromosikan tatanan sosial manusia juga bisa sangat menghargai kekayaan ekonomi. Para ahli hukum Muslim menegaskan bahwa pelestarian kekayaan harus dicapai setidaknya melalui 5 dimensi utama. Dimensi ini meliputi yang pertama, pelestarian kekayaan melalui perlindungan kepemilikan. Melalui kepemilikan eksklusif telah menjadi salah satu prinsip dasar peradaban manusia, bahwa manusia akan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan mereka untuk mengamankan rezeki dan keselamatan. Karena kepemilikan diakui dalam Islam, maka perlindungannya tidak dapat dihindari. Kedua yaitu pelestarian kekayaan melalui perolehan dan pengembangan. Dimensi ini terkait dengan perlindungan kepemilikan dan adalah pelestarian kekayaan melalui akuisisi dan pengembangan. Akuisisi dan pengembangan kekayaan ini telah dianggap sebagai dasar kepemilikan dan hak milik dalam Islam, serta manusia melihat bahwa upaya mereka memberi hak eksklusif atas apapun yang mereka bisa miliki sebagai hasilnya. Yang ketiga yaitu pelestarian kekayaan dari kerusakan. Pelestarian kekayaan dari kerusakan ini dapat dilihat dari 2 dimensi, yakni melindungi kekayaan dari risiko yang dapat merugikannya dan mencegah kekayaan dari kerusakan melalui tujuan berbahayanya. Dimensi yang keempat yaitu pelestarian kekayaan melalui peredarannya. Memfasilitasi sirkulasi kekayaan merupakan tujuan penting dari syariah. Sirkulasi di sini berarti pemindahan kekayaan di antara komunitas sebanyak mungkin tanpa menyebabkan kerugian apapun bagi mereka yang telah memperolehnya secara sah. Sirkulasi kekayaan ini adalah elemen yang sangat penting dari pelestarian kekayaan dalam hukum Islam karena menjamin masyarakat yang seimbang dan harmonis serta berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan dimensi yang terakhir yaitu pelestarian kekayaan melalui perlindungan nilainya. Penekanan pada sirkulasi kekayaan ini memerlukan persyaratan untuk melindungi dan melestarikan nilainya. Untuk menjelaskan tentang penerapan prinsip-prinsip maqasid dan maslahah, artikel ini menggambarkan prinsip-prinsip maslahah dalam bentuk piramida, seperti pada gambar 1. Piramida maslahah ini berfungsi sebagai kerangka dan pedoman
membentuk mekanisme filter etis dengan menyediakan 3 tingkat penilaian untuk digunakan oleh manajer untuk menyelesaikan konflik etika yang secara tidak sengaja muncul saat terlibat dalam berbagai program dan inisiatif keuangan. Nah, ketiga level ini mencerminkan tingkat kepentingan yang berbeda dalam hal pemenuhan tanggung jawab. Pada tingkat bagian bawah diwakili oleh esensi daruriyah yang merupakan tanggung jawab yang paling mendasar yang harus dipenuhi dibandingkan dengan kedua kategori lainnya, yaitu hajiyah dan tahsiniyah. Oleh karena itu, ketika piramida bergerak ke atas, maka tingkat pengambilan keputusan akan menjadi kurang mendasar, meskipun lebih berbudi luhur untuk mencapai kesempurnaan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut ulama Islam, adanya saling melengkapi hajiyah dan tahsiniyah tergantung pada yang tujuan utama yang mendasari esensi ini, atau melindungi dan melestarikan 5 tujuan dari syariat: keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Kedua kategori tersebut secara struktural tunduk dan secara substansif melengkapi aruriyah. Tentang sejauh mana setiap pelanggaran yang mempengaruhi yang terakhir menghasilkan konsekuensi yang luas. Di sisi lain, setiap kerusakan yang mempengaruhi tahsiniyah atau hajiyah hanya akan mengakibatkan gangguan kecil di daruriyah. Oleh karena itu penting untuk melestarikan kategori ketiganya dalam urutan kepentingan, yang artinya dimulai dengan daruriyah dan diakhiri dengan tahsiniyah. 3 tingkat piramida maslahah ini tidak saling eksklusif dalam semua tingkatan, bahwa semua tingkatan saling terkait dan saling bergantung. Nah, panah yang menunjuk ke atas dan ke bawah sepanjang piramida maslahah ini mengungkapkan fleksibilitas dan mekanisme perubahan dalam sebuah pengambilan keputusan, dalam arti bahwa setiap elemen yang terdiri dari satu tingkat maslahah dapat diangkat ke atas atau didorong ke bawah tergantung pada keadaan yang berbeda mengenai masyarakat luas. Namun perlu dicatat bahwa fleksibilitas yang ditimbulkan oleh prinsip-prinsip maslahah dalam kerangka syariah, tetapi tidak sebaliknya. Prinsip pencegahan bahaya dalam Islam. Konsep maslahah memerlukan pemahaman tentang prinsip Islam tentang bahaya pencegahan. Secara umum, ada 2 aksioma syariat utama yang dijiwai oleh prinsip dari pencegahan bahaya. Salah satunya adalah menghilangkan kesulitan dan yang lainnya adalah pencegahan bahaya. Konsep ini menempati posisi sentral dalam kerangka perlindungan kepentingan sosial yang termasuk dalam prinsip maslahah, terutama dalam mencegah kerusakan sosial. Prinsip ini didasarkan pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh ada yang merugikan dan tidak saling membalas membahayakan."
Cendekiawan Islam secara luas mengklasifikasikan kerugian atau kerusakan menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah kerugian atau kerusakan yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang disengaja oleh seseorang dengan niat yang sungguh-sungguh dan diperbolehkan oleh syariat. Meskipun dengan itikat baik, tindakannya dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sementara yang pertama dilarang keras, yang terakhir harus diperiksa dalam berbagai derajat dan dalam berbagai konteks untuk menentukan apakah tindakan tersebut diperbolehkan atau sebaliknya. Bersama dengan konsep pencegahan bahaya yang telah saya bahas sebelumnya, berfungsi sebagai model yang layak dan efektif untuk merancang kerangka keputusan untuk membuat setiap trade-off antara kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, baik piramida maslahat dan prinsip pencegahan bahaya dapat berkontribusi menuju penetapan pedoman pengambilan keputusan dalam pengelolaan syariah lembaga keuangan, dan juga bisa berfungsi sebagai model untuk merancang prinsip-prinsip untuk membuat trade-off antara kepentingan atau pemangku kepentingan yang beragam. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.